Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Devara 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kantor kepolisian, terdapat beberapa petugas polisi yang sedang melakukan sebuah interogasi yang sangat kejam terhadap salah seorang gangster lokal. Pada saat itu para polisi telah menyiksa tersangka agar mau mengatakan mengenai salah satu gangster bernama Yeti yang saat ini pergi ke pegunungan Ratnagiri, di mana para polisi tersebut hendak menghentikan beberapa penyelundupan terlarang dengan menangkap satu persatu para pelaku. Dan setelah itu para polisi tersebut langsung bergegas pergi untuk menangkap Yeti yang menjadi bulan-bulanan mereka. Di samping itu, para polisi tersebut pergi menemui seorang bos para gangster yaitu Bairafa. Di sana mereka menyamar menjadi seorang yang biasa-biasa aja yang ingin mengajak Bairafa untuk melakukan sebuah penyelundupan, di mana mereka telah mempunyai strategi yang sangat handal dan pastinya tidak akan pernah ketahuan oleh petugas kepolisian. Namun pada saat itu Bairafa nampak marah, kemudian menendang serta menikam para polisi tersebut dengan penuh kemarahan. Bairafa kemudian mengatakan bahwa ia kini tidak membutuhkan siapapun dalam melakukan bisnisnya tersebut, karena ia sudah beberapa kali ditipu oleh beberapa orang seperti mereka yang hanya memberikan kata-kata manis serta janji-janji palsu. Akhirnya para petugas kepolisian meninggalkan kediamannya Bairafa karena rencana mereka tidak berhasil. Setelah itu para petugas kepolisian pergi ke pinggir lautan dan bertemu dengan Singapa. Di saat itu Singapa membawa mereka berlayar di lautan dengan sebuah perahu. Petugas kepolisian kemudian menyamar sebagai orang yang sering melakukan penyelundupan yang tidak pernah ketahuan. Petugas polisi tersebut kemudian mencoba memberikan sebuah penawaran kepada Singapa dengan memamerkan cincin pernikahannya. Namun Singapa malah membuangnya ke dalam laut secara tiba-tiba. Petugas tersebut seketika langsung naik ke atas perahu kembali dengan perasaan ketakutan. Ketika kembali ke daratan, Singapa kemudian mulai menceritakan kisah yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, di mana kisah tersebut berpusat pada sekelompok orang-orang desa yang pernah menjadi pejuang untuk mempertahankan lautan. Hingga pada akhirnya mereka semua pun berhasil menghabisi para penyusup yang hendak memasuki wilayah mereka. Semua penduduk tersebut tidak ingin wilayah serta kekayaan mereka diganggu oleh para penyusup yang sering kali datang. Namun setelah kemerdekaan, mereka yang menjadi penyelundup di lautan, mereka kemudian mendapat sebuah nama yang sangat bagus untuk diberikan kepada sang pemimpin, di mana mereka kemudian mengambil nama dari darah musuh yang menjadi tempat para pejuang yang mempertahankan daratan, yaitu Devara. Yang kemudian mereka mendapat sebuah kemajuan serta keberhasilan di setiap perjuangan berkat Devara yang selalu memberikan pengarahan serta mengatur strategi yang pas. Yang kemudian Devara beserta teman-temannya meluncurkan aksi mereka di sebuah kapal bersama Bairafa yang merupakan kepala suku di salah satu desa, yang merupakan bagian dari kelompok dari pegunungan Ratnagiri. Sesampainya mereka di kapal Devara dan yang lainnya langsung menyelinap masuk melewati puluhan kontainer yang sangat besar. Yang kemudian mereka semua langsung membongkar semua kontainer yang di dalamnya terdapat sebuah senjata ilegal yang akan digunakan untuk sebuah perampokan.
di mana orang-orang yang ingin menggunakan senjata tersebut pernah melakukan penyerangan di desa mereka. Selama melakukan penyelundupan, mereka kedatangan beberapa polisi penjaga pantai yang ingin mengecek kontainer-kontainer tersebut. Kemudian komandan kapal pun terpaksa mengakui semua barang bawaannya yang di sana terdapat barang-barang selundupan yang berupa senjata. Petugas keamanan laut kemudian mengecek seluruh kontainer tersebut untuk menemukan barang selundupan itu. Sementara Devara beserta Bhairava dan teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang itu dengan menjeburkannya ke lautan. Beruntungnya mereka semua berhasil bersembunyi dari penjaga-penjaga itu. Awalnya, Devara ingin memutuskan untuk menghentikan operasi tersebut yang tidak disukai oleh kepala suku lainnya termasuk Bhairava, di mana mereka meyakini bahwa rencana yang disusun oleh Devara gagal total. Kini Devara sendiri akan membuktikan kepada semuanya bahwa ia bisa melakukan itu. Hingga pada akhirnya mereka semua pun lolos dari pengejaran penjaga yang sudah mengetahui akan keberadaan mereka yang mencuri barang-barang tersebut. Sesamanya Devara di rumah, Devara kemudian langsung dinasehati emaknya serta istrinya yang tidak menginginkan Devara terjerumus ke dalam masalah yang besar. Namun Devara tetap saja ingin melakukan hal tersebut karena hanya itulah penghasilan yang bisa ia dapatkan. Sementara hidup keluarganya kini dalam keadaan miskin dan menjadikan Devara sebagai tulang punggung keluarganya itu. Di samping itu, semua warga desa melakukan upacara persembahan sebagai rasa hormat bagi para pendahulu mereka. Di mana pada saat itu mereka telah berjuang untuk menjaga desa serta lautan dari para penyusup yang seenaknya saja masuk ke daerah mereka. Kini mereka hanya bisa mengenang perjuangan yang sangat luar biasa lewat pedang-pedang peninggalan orang-orang terdahulu. Sementara itu, Devara beserta yang lainnya pun ikut berjanji bahwa mereka akan meneruskan perjuangan para leluhur yang berjuang mati-matian. Serta mereka rela mati demi melindungi semua orang-orang yang berada di wilayah tersebut, termasuk keluarga-keluarganya, yang sampai saat ini juga telah memberantas musuh sedikit demi sedikit. Sehingga semua orang yang berada di sana pun hidup dengan aman dan damai tanpa harus memikirkan penyerangan yang dilakukan oleh para penyusup. Di tengah-tengah acara itu, para pejuang yang sangat tangguh menunjukkan kekuatan di depan semua orang di sana dengan mengadakan pertandingan gulat, sehingga membuat semua orang menjadi sangat bangga dan dapat melihat ketangguhan-ketangguhan para penggulat dalam berperang. Di samping itu, Bhairava telah menantang Devara untuk melakukan sebuah gulat sebagai tanda persahabatan mereka. Mereka berdua bertarung dengan sangat ganas dan brutal, dan seperti biasanya, di mana mereka berdua ingin melihat siapakah yang akan tumbang dari pertarungan tersebut. Sampai-sampai wajah Devara dan Bhairava bercucuran darah, kemudian membuat para penonton semakin bahagia melihat pertarungan mereka yang sangat sengit. Hingga pada akhirnya keduanya pun seri. Devara kemudian
memuji Bairafa bahwasanya ia telah bertahan dengan sangat kuat sampai sejauh ini. Selain itu, Devara meminta kepada Bairafa untuk selalu berada di sampingnya di saat berjuang menyelamatkan wilayahnya itu. Karena Devara hanya bisa mengandalkan Bairafa yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Keesokan harinya, terlihat semua orang desa merayakan pernikahan salah seorang penduduk yang di saat itu hendak pergi ke balai pernikahan. Namun di pertengahan jalan, mereka mendapati masalah di mana jalanan tersebut telah terhalang sebuah batang pohon yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja, salah satu dari mobil di sana meledak dengan seketika dengan sangat dahsyatnya. Sedangkan, semua orang yang berada di dalam mobil lainnya telah tewas ditembak oleh beberapa orang yang merupakan seorang penyusup. Sementara itu tidak ada yang bisa menolong karena Devara dan yang lainnya tidak ikut serta dalam acara tersebut. Hingga pada akhirnya, semua orang pun tewas dengan sangat mengenaskan. Dan ketika Devara pulang, Devara langsung terkejut setelah melihat keponakannya itu tewas dengan sangat tragis. Yang padahal itu adalah salah satu keponakan yang telah Devara sayangi sejak keponakannya itu kecil. Setelah itu Devara dan Bairafa mengadakan sebuah rapat untuk membahas rencana yang akan mereka lakukan, yaitu sebuah operasi penyelundupan yang selanjutnya yang akan mereka laksanakan. Setibanya di lautan, kemudian mereka langsung meluncurkan aksi dengan sangat lancar yang telah dipimpin oleh Bairafa. Sementara Devara hanya memandang mereka dan tidak melakukan apapun. Ketika hendak kembali ke daratan, tiba-tiba kapalnya dihadang oleh petugas kepolisian lautan. Beruntungnya mereka membawa sebakul ikan yang pastinya petugas laut akan beranggapan bahwa mereka baru pulang dari mencari ikan. Di saat itu petugas polisi lautan terus-menerus melontarkan beberapa pertanyaan yang membuat beberapa orang yang berada di dalam air langsung naik ke permukaan karena sudah kehabisan nafas. Dan setelah itu, mereka langsung diamankan ke dalam kapal para polisi laut bersama barang-barang selundupan mereka. Selama interogasi berlangsung, polisi laut mengungkapkan beberapa insiden yang telah diperbuat oleh Devara, di mana Devara pernah membunuh kerabatnya serta semua saksi di saat hendak pergi ke balai pernikahan. Selain itu juga Devara beserta teman-temannya langsung mengambil semua perhiasan yang telah dibawa oleh pengantin tersebut. Seketika Devara pun langsung tersadar bahwasanya ialah yang telah membunuh keponakannya sendiri yang hendak melarikan diri. Sementara Bairafa merasa kesal karena polisi laut tersebut telah berani menghalangi operasi yang mereka lakukan. Terlihat Bairafa langsung menyiapkan parangnya yang sangat tajam, kemudian menebas pemimpin polisi laut tersebut. Dan setelah itu disusul oleh semua orang-orang Bairafa yang ikut menghabisi para polisi laut. Sedangkan Devara hanya bisa diam sambil memperhatikan kegaduhan itu, yang ternyata sama persis dengan mimpinya Devara pada waktu itu. Spontan Devara pun langsung melerai orang-orang yang telah menghabisi para polisi laut tersebut. Karena Devara tidak mau adanya pertumpahan darah di dalam operasi yang seharusnya berjalan dengan sangat lancar. Dan setelah itu pun Bairafa langsung mengajak semua orang-orang untuk meninggalkan kapal itu dengan membawa barang-barang selundupannya dan merasa kecewa terhadap Devara. Sesampainya mereka di desa, terlihat Muruga marah besar karena Devara berusaha menghentikan Bairafa dan yang lainnya untuk melakukan sebuah penyelundupan. Selain itu juga Devara telah melindungi polisi-polisi laut tersebut yang pastinya akan memberitahu kepada polisi pusat mengenai kelakuannya Bairafa dan yang lainnya juga. Yang kemudian Muruga akan memberikan hukuman yang sangat berat untuk Devara yang sudah melanggar kesepakatan di awal. Sontak Devara yang mendengar merasa tidak terima karena perilakunya itu sangatlah baik.
Seketika Devara pun langsung menarik salah seorang dari mereka, kemudian membeset punggungnya menggunakan sebuah parang yang sangat tajam. Yang kemudian Devara mendorong barang-barang selundupan mereka sampai ke dalam jurang. Hingga pada akhirnya barang-barang tersebut langsung meledak dengan sangat dahsyat. Sementara mereka semua yang berada di sana hanya bisa terpelongo dan tidak menyangka bahwa Devara akan berubah dengan sangat anehnya. Seiring berjalannya waktu, Devara selalu mencegah seluruh orang di desanya yang ingin melakukan operasi penyelundupan. Di mana Devara yang kejam telah menodongi sebuah parang ke hadapan mereka serta menghabisi orang-orang yang nekat untuk melakukan hal tersebut. Di samping itu, Devara mengajak semua orang di desanya untuk menangkap ikan sebagai mata pencahariannya. Sementara Bhairava dan yang lainnya masih nampak sangat kesal terhadap Devara, serta merasa ingin membunuh Devara yang selalu mengatur dengan seenaknya sendiri. Yang kemudian membuat mereka merasa terkekang di dalam sebuah penjara. Di saat Devara menghadiri acara pernikahan keponakannya, terlihat Devara sangat ceria yang membuat orang-orang ikut bahagia. Karena sudah lama sekali mereka tidak melihat kegirangan Devara semenjak adanya konflik terhadap Bhairava. Kini Devara dan Bhairava sudah mulai akrab, walaupun belum saling menegur bahkan bercengkrama. Di mana Bhairava mulai nyaman atas peraturan yang dibuat oleh Devara yang tidak memperbolehkan penduduk desa untuk melakukan sebuah penyelundupan lagi. Bhairava serasa baru menyadari bahwa ia hidup aman dan damai bersama keluarga semenjak tidak melakukan penyelundupan lagi. Bhairava tidak menyangka bahwa Devara ternyata adalah orang yang sangat baik serta tulus dan perhatian kepada semua orang. Di mana Devara mungkin saja tidak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Sementara di satu sisi, pamannya Devara tidak sengaja mendengar perbincangan beberapa penduduk desanya tersebut. Yang pada saat itu, mereka ingin membunuh Devara atas perintahnya Bhairava yang masih menyimpan sebuah dendam yang sangat mendalam. Seketika pamannya Devara kemudian menghampiri Bhairava yang sedang duduk bersantai. Pamannya Devara kemudian bertanya mengenai Devara yang saat ini telah berubah menjadi orang yang sangat baik dan juga bijaksana. Selain itu juga, Devara telah memimpin desanya dengan sangat baik sehingga membuat orang desanya tersebut jadi makmur. Sementara Bhairava tidak mengatakan sepatah kata pun karena ia masih sangat kesal terhadap Devara sampai saat ini. Seketika pamannya Devara langsung merasa sedih karena sebentar lagi ia akan kehilangan keponakan tersayangnya. Di mana hanya Devara lah yang bisa membuat pamannya serta orang lain tersenyum bahagia. Namun ada saja orang yang tidak menyukai orang seperti Devara hanya karena mementingkan egonya masing-masing. Di samping itu Devara yang masih mabuk berat telah pergi ke pinggir laut untuk beristirahat sejenak. Karena Devara tidak ingin istri serta ibunya melihat bahwa Devara telah mabuk dan pastinya akan merepotkan mereka berdua. Dan tak lama kemudian puluhan penduduk desa yang diperintah oleh Bhairava mendekati Devara secara diam-diam. Seketika orang-orang tersebut langsung menikam Devara menggunakan parang. Beruntungnya Devara langsung menyadari akan hal tersebut. Kemudian berusaha menghindari serangan mereka. Terlihat Devara yang gagah langsung membunuh satu persatu puluhan orang-orang itu. Devara sudah tidak memandang mereka semua sebagai anggota keluarganya lagi karena sudah berniatan ingin membunuh dirinya. Yang akhirnya semua puluhan orang tersebut telah tewas di tangan Devara. Yang mana Devara melawan mereka semua dengan sendirian.
Devara kini merasa lega karena ia telah berhasil mengubah semua orang untuk menjadi lebih maju lagi. Selain itu juga Devara berjanji bahwa tidak akan membiarkan satu orang pun yang melakukan penyelundupan. Dan setelah itu Devara langsung meninggalkan desa tersebut dengan berlayar menuju desa yang lain karena ia telah membunuh semua orang-orang di desanya itu. Keesokan harinya semua penduduk desa berbondong-bondong menuju ke pinggiran pantai untuk melihat puluhan orang desanya yang tewas dengan sangat mengenaskan. Terlihat sebagian penduduk desanya ada yang menangis histeris karena harus kehilangan salah satu dari keluarga mereka. Sementara Bhairava yakin bahwa Devara yang telah melakukan semua, lalu melarikan diri tanpa ada kabar apapun. Seketika semua orang yang berada di sana langsung terpandang ke sebuah batu terdapat sebuah tulisan Devara yang di saat itu telah mengatakan bahwa ia akan terus membunuh orang-orang yang menjajah laut lepas untuk melakukan sebuah penyelundupan. Devara tidak akan segan-segan membunuh walaupun Bhairava sekalipun. Sontak Bhairava pun langsung terbakar emosi yang sangat membara dan seketika dendamnya terhadap Devara langsung muncul kembali. Beberapa tahun kemudian, terlihat Devara yang selalu berada di lautan sembari menunggu orang-orang yang nekat untuk melakukan sebuah operasi penyelundupan. Devara tidak segan-segan membunuh orang-orang tersebut, sehingga kapal-kapal yang orang-orang itu kendarai telah terombang-ambing di lautan sana, karena orang yang mengendarainya telah tewas di tangan Devara. Sedangkan di dalam desa Bhairava masih memiliki dendam terhadap Devara yang sampai saat ini belum ia temui. Di sana Bhairava telah melatih orang-orang desanya termasuk putranya sendiri, di mana Bhairava ingin menciptakan orang-orang yang kuat dan dapat mengalahkan siapapun juga. Sehingga Bhairava tidak begitu khawatir jikalau melepas mereka di lautan sana. Terlihat Bhairava begitu kesal serta memiliki dendam terhadap Devara yang sudah mengkhianati dirinya. Dan kini Devara sudah melarikan diri tanpa merasa bersalah apapun. Sementara itu putranya Bhairava sendiri telah tumbuh menjadi gagah seperti ayahnya. Putranya juga memiliki sifat yang sama persis seperti Bhairava, di mana putranya lebih condong bersifat buruk dan seringkali membuat sebuah masalah. Sehingga membuat sebagian besar penduduk desa tersebut membenci putranya Devara. Selain itu juga putra Bhairava merupakan orang yang pemalas dan lebih sering bermain judi karena menjadi pengangguran. Yang kemudian membuat Bhairava dan istrinya terkadang kesal dan menyesal telah melahirkan putranya tersebut. Di samping itu putranya Devara yaitu Vara sudah tumbuh dewasa dan juga tumbuh dengan sangat tangguh. Namun Vara mempunyai sikap yang berbeda dan bertolak belakang terhadap Devara yang telah dipandang sebagai pejuang yang pemberani. Di satu sisi, Vara adalah orang yang pekerja keras demi menafkahi keluarganya yang saat ini tidak mendapati tanggungan dari Devara yang pergi entah kemana. Yang kemudian Vara menghasut keluarganya agar bisa melupakan ayahnya yang telah meninggalkan keluarganya tanpa ada memberi kabar sama sekali. Sehingga membuat Vara memiliki dendam yang mendalam karena di satu sisi ayahnya telah membuat keluarganya malu atas tindakannya tersebut, yang telah menentang serta melarang orang-orang agar tidak melakukan sebuah penyelundupan. Yang padahal hanya itulah satu-satunya penghasilan mereka yang membuahkan hasil, sehingga membuat desa tersebut menjadi makmur. Di satu sisi, seorang anak dari kepala desa bernama Tangam telah menyukai Vara yang dipandang pria yang tangguh, di mana Tangam menganggap Vara adalah pahlawan yang selalu berbuat baik serta pekerja keras. Tangam tergila-gila terhadap Vara yang di saat itu telah memenuhi keinginan Tangam yang menginginkan sebuah kapal yang sangat indah. Sehingga pada saat itu Tangam terus-menerus merayu serta menggoda Vara sebagai ungkapan perasaan cintanya itu. Namun Vara belum juga merespon sama sekali karena Vara adalah orang yang sangat pemalu dan di saat itu juga ia baru pertama kali bercengkrama dengan wanita. Sehingga membuat Vara gugup serta kebingungan dalam menanggapi Tangam yang terus-terusan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kepribadiannya Vara.
Di saat itu terlihat Bhairava telah melatih para pemuda desanya untuk menyelam di air agar bisa melakukan sebuah operasi penyelundupan perdana mereka. Di mana Bhairava telah melatih semua pemuda itu dengan keras dan kejam agar dapat melawan Devara yang mungkin saja akan kalah. Bhairava kemudian mengajak Farah untuk ikut berlatih bersama karena Bhairava telah mengetahui bahwasanya Farah sangat membenci ayahnya saat ini juga. Yang kemudian Farah bisa membalaskan dendam atas penderitaan keluarganya setelah kepergian Devara yang tidak bertanggung jawab. Namun pada saat itu Farah telah menolak ajakan Bhairava karena ibu dan neneknya tidak mengizinkannya untuk pergi. Karena mereka tidak ingin melihat Farah bernasib sama seperti ayahnya yaitu Devara. Di malam harinya para penduduk desa melaksanakan sebuah ritual tahunan mereka untuk menghormati serta mendoakan leluhur mereka. Yang dilanjutkan acara gulat sebagai tanda perjuangan serta menunjukkan sebuah ketangguhan orang-orang di desa tersebut. Di mana Farah telah ditantang oleh Bhairava untuk bergulat dengan beberapa pria yang tangguh di desanya itu. Terlihat Farah dengan mudah mengalahkan beberapa pria tangguh yang ternyata Farah dan temannya sudah membuat rencana di mana temannya telah mencampur sebuah bubuk dari tanaman beracun ke dalam air yang diminum. Sehingga membuat pria-pria tangguh tersebut menjadi pusing dan juga lemah. Yang kemudian langsung dibantai habis oleh Farah yang ingin membuktikan kepada Bhairava bahwa ia adalah orang yang sangat kuat. Sementara Bhairava yang melihatnya tidak menyangka bahwa Farah akan menjadi kuat dan mampu mengalahkan 4 pria tangguh dalam satu pertandingan. Padahal Bhairava berharap bahwa Farah akan mati dihabisi oleh pria-pria kuat tersebut. Yang akhirnya Farah dihormati sebagai orang yang kuat di desa itu serta dianggap menjadi pemimpin seperti ayahnya dulu. Di samping itu Bhairava serta anak buahnya merasa dalam bahaya, di mana Bhairava telah melihat jati diri Farah yang juga tangguh serta berani seperti ayahnya yaitu Devara. Bhairava takut jikalau Farah akan menjadi penghalang mereka ketika ingin melakukan sebuah aksi operasi penyelundupan. Bhairava kemudian berasumsi bahwa ia ingin melakukan sebuah tindakan untuk menghabisi Farah yang memungkinkan akan menjadi penghalang bagi dirinya. Namun Bhairava tidak memiliki cara untuk melakukannya karena Farah sangat sulit untuk dikalahkan. Di sisi lain, terlihat Tangam dan teman-temannya sedang membahas Farah yang dipandang sebagai pria kuat dan juga tangguh. Tangam begitu tergila-gila dengan Farah dan serasa ingin langsung menikah dengannya. Namun saat ini, Tangam belum bisa mendekati Farah yang pemalu. Di satu sisi ayahnya Tangam juga tidak memperbolehkan Tangam untuk memiliki hubungan dengan Farah. Karena ayahnya telah dihasut oleh Bhairava yang menganggap bahwa Farah akan menjadi orang yang membawa bencana bagi desanya tersebut. Kini Tangam sangat bingung karena ia tidak memiliki siapapun yang membela selain teman-temannya itu. Ketika Bhairava dan anak buahnya hendak berburu di dalam hutan, di saat itu Bhairava telah berasumsi bahwa ia harus memusnahkan Farah secepat mungkin karena kondisi desanya saat ini telah terancam bahaya di mana Farah bisa saja menentang mereka. Yang kemudian Bhairava seketika memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencelakai keluarganya Farah termasuk adik perempuannya. Dan di satu sisi Bhairava memerintahkan anak buahnya untuk membunuh putranya sendiri. Bhairava telah menganggap putranya sebagai beban di dalam keluarganya yang tidak bisa melakukan apapun dan hanya membuat Bhairava selalu kesal. Yang akhirnya Bhairava pun merasa lega karena ia tidak lagi pusing memikirkan putranya itu. Di malam harinya terlihat neneknya Farah jatuh sakit karena merasa kecewa terhadap Farah yang membenci ayahnya. Tiba-tiba saja Devara yang masih hidup menghampiri ibunya secara diam-diam.
Devara kemudian meminta kepada ibunya untuk selalu menjaga putranya yaitu Farah. Karena pada saat ini Devara tidak bisa berada di dalam keluarga mereka karena sebab dirinya menjadi incaran Bhairava yang menginginkan Devara mati. Devara juga berjanji bahwa sebentar lagi ia akan kembali di saat kondisi desanya sudah membaik. Dan seketika Devara langsung pergi dari sana karena Bhairava serta anak buahnya sudah mengetahui akan keberadaan Devara. Yang kemudian Devara berlari sekuat tenaga untuk menghindar dari kejaran mereka yang ingin membunuh Devara. Hingga pada akhirnya Devara pun berhasil lolos dan kembali ke tempat persembunyiannya dengan selamat. Sementara Bhairava mengalami luka parah yang mengharuskan salah satu tangannya terpotong. Beberapa hari kemudian, Farah memimpin sebuah operasi pencurian barang-barang haram bersama anak buah Bhairava. Yang pada saat itu mereka berhasil mencuri tanpa adanya gangguan dari Devara. Dan kemudian mereka langsung bergegas pulang sebelum perjalanan mereka diganggu oleh Devara. Namun di pertengahan perjalanan mereka, semua orang merasa ada hal yang akan terjadi. Dan seketika kapal mereka tiba-tiba terbakar, serta terjadilah sebuah ledakan yang menyebabkan beberapa orang tewas. Selain itu juga terdapat serangan tiba-tiba yang membuat sebagian anak buah Bhairava tewas. Sedangkan Farah berusaha melindungi dari serangan tersebut. Sementara di satu sisi, ibunya Farah menghampiri Singappa yang telah mengirim Farah untuk ikut dalam operasi pencurian tersebut. Di saat itu Singappa menjelaskan bahwa Farah pastinya akan baik-baik saja karena Devara sudah mati. Di mana pada waktu itu Farah lah yang telah membunuh ayahnya sendiri karena tidak ingin melihat ayahnya tersiksa. Yang kemudian Farah telah menyamar sebagai Devara yang masih hidup dan telah membantai habis semua orang-orang yang melakukan operasi penyelundupan itu. Kini Farah telah berjuang membunuh semua anak buah Bhairava untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Selain itu juga, Farah ingin membalaskan dendam kepada Bhairava yang telah membuat keluarganya menjadi menderita. Yang akhirnya Farah berhasil membantai semua anak buah Bhairava tanpa menyisakan satu orang pun. Setibanya Farah di daratan, Farah langsung dihampiri oleh Singappa yang sudah mengetahui semuanya. Farah kemudian mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah melakukan semua itu, terutama telah membunuh ayahnya. Karena Farah tidak kuasa melihat penderitaan ayahnya yang sangat mengenaskan. Kini Farah tidak bisa melakukan apapun untuk membalas jasa ayahnya yang begitu besar untuk melindungi keluarganya. Dan setelah itu Farah pun mengorbankan dirinya untuk kehidupan desa yang lebih makmur. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film Devara yang sangat fenomenal di 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.